Kekeringan yang berlangsung selama berabad-abad mungkin telah mengubah nasib Pulau Rapa Nui lebih dari kisah dramatis apapun yang pernah Anda dengar tentang Moai. Kurangnya air yang lambat dan menyiksa itu mungkin diam-diam mengubah tempat tinggal warga, cara mereka bermasyarakat, dan alasan wajah batu raksasa itu berdiri di sana. Kisah standar Rapa Nui adalah seperti ini. Orang-orang tiba di sebuah pulau terpencil di Pasifik. Mereka menebang pohon untuk memindahkan patung-patung besar dan saling bertikai satu sama lain. Mereka kehabisan sumber daya dan masyarakat mereka pun runtuh. Para peneliti terus menggali, menguji tanah, mempelajari bebatuan, dan menganalisis catatan iklim. Semakin banyak bukti yang mereka kumpulkan, semakin tidak masuk akal kisah keruntuhan itu. Pulau itu tidak hancur begitu saja dengan sendirinya. Ada hal lain yang terus menekannya tahun demi tahun, generasi demi generasi. Kini para ilmuwan mengira hal lain itu adalah kekeringan dahsyat yang berlangsung selama berabad-abad. Saat curah hujan turun di bawah normal dalam waktu lama, lahan berubah, tanaman sulit tumbuh, dan bertani menjadi berisiko. Air tawar menjadi sumber daya yang paling penting di pulau itu. Di Rapa Nui, air tawar selalu terbatas. Pulau ini luasnya hanya sekitar 63 mil persegi dan tidak memiliki sungai besar atau aliran air yang panjang. Ada beberapa danau kawah vulkanik, tapi tidak bisa mencukupi semua orang saat musim kemarau ekstrem ketika hujan hilang selama puluhan tahun. Setiap tetes sangat berarti. Sebagian besar air yang bisa digunakan di pulau itu berada di bawah tanah. Batuan vulkanik membentuk dasar pulau dan air hujan meresap ke bawah melalui celah-celah dan terkumpul di bawah. Di area pesisir tertentu, air tanah perlahan merembes kembali ke dekat laut. Saat sedikit bercampur dengan air asin, air itu masih bisa diminum jika kadar garamnya tetap cukup rendah. Jalur sempit di sepanjang garis pantai itu menjadi tumpuan hidup. Selama kekeringan panjang, titik-titik itu menjadi penentu antara bertahan hidup atau bencana. Dan disinilah bagian yang menarik. Banyak Moai berdiri tepat di dekat rembesan air tanah pesisir tersebut. Mereka berkelompok di tempat-tempat yang menyediakan air tawar, terutama selama musim kemarau. Pola itu memaksa para ilmuwan untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Bagaimana jika patung-patung itu menandai air? Bagaimana jika mereka berdiri di tempat orang berkumpul karena air mengalir di sana? Beberapa teori lama mengatakan ini semua tentang persaingan antar klan. Tahu kan, patung yang lebih besar berarti kekuatan lebih, dan lebih banyak patung berarti lebih bergengsi. Tapi kemudian peneliti memetakan lokasi patung dan menyadari semuanya berkaitan dengan akses ke air. Dan hubungan ini tampak terlalu kuat untuk diabaikan. Moai mungkin berfungsi sebagai penanda sosial. Mereka memberi sinyal bahwa suatu kelompok mengendalikan dan melindungi sumber air tawar yang vital. Dan di tempat yang hampir tidak ada sungai, kendali itu berarti segalanya. Seiring kekeringan yang terus berlanjut, kehidupan kemungkinan besar berpindah lebih dekat ke pantai. Wilayah pedalaman tidak lagi sepenting itu saat tanaman sulit tumbuh dan air permukaan menghilang. Zona pesisir dengan air tanah menjadi pusat kegiatan. Orang-orang bertani dengan hati-hati menggunakan kebun batu yang memerangkap kelembapan di tanah. Mereka menggunakan pecahan batu untuk mengurangi penguapan dan melindungi tanaman dari angin. Teknik itu menunjukkan perencanaan, bukan kekacauan. Ini menunjukkan bahwa mereka menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Patung-patung itu sendiri menunjukkan bahwa orang-orang harus bekerja sama dan tetap terorganisir untuk mewujudkannya. Beberapa beratnya mencapai 80 ton, beberapa tingginya lebih dari 30 kaki. Memindahkannya melintasi medan yang tidak rata tanpa alat logam tampak mustahil, tetapi penelitian baru memecahkan misteri itu. Mereka membuat replika Moai yang beratnya sekitar 4,35 ton. Untuk eksperimen tersebut, 18 orang memegang tali yang diikatkan pada patung dan mulai menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan. Langkah demi langkah, mereka menuntunnya maju sejauh sekitar 300 kaki dan mereka melakukannya hanya dalam 40 menit. Itu sangat cepat dan jauh lebih efisien daripada mencoba memindahkan lempengan batu besar secara mendatar di atas batang kayu atau penggilas kayu. Pulau itu sendiri sebenarnya membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah. Jalan kuno di Rapa Nui lebarnya sekitar 14 kaki dan memiliki sedikit lengkungan ke dalam di sepanjang tepinya. Lengkungan halus itu berfungsi seperti rel pemandu alami. Ini membantu menjaga patung yang tinggi dan berat tetap seimbang saat ia berjalan maju dalam gerakan menggoyang itu. Setiap gerakan tidak hanya memindahkan Moai, itu juga membentuk kembali jalannya.
Para pekerja kemungkinan menyingkirkan batu dan meratakan tanah saat mereka berjalan untuk menyiapkan bagian-bagian pendek satu persatu. Mereka mungkin membersihkan satu bentangan, menggoyangkan patung ke depan dengan ritme yang stabil, berhenti, menyesuaikan tali, membersihkan petak berikutnya, dan mengulangi prosesnya. Jika Anda melihat citra udara pulau itu saat ini, Anda masih bisa melihat jejak jalan-jalan kuno ini. Mereka menyilang di lanskap, terkadang berjalan sejajar seperti rute cadangan. Jika orang-orang tidak menebang setiap pohon untuk memindahkan patung, maka kisah keruntuhan itu akan semakin melemah. Hutan bisa menghilang seiring waktu, tetapi sekarang tampaknya kekeringan memainkan peran yang lebih besar dalam kisah ini. Pohon-pohon kesulitan saat curah hujan turun dari tahun ke tahun. Cuaca dapat menipiskan hutan tanpa manusia bertindak sembrono. Studi genetik menambahkan lapisan lainnya. Para peneliti dulu percaya populasi lokal runtuh sebelum orang Eropa tiba pada tahun 1700-an. Namun kemudian mereka menganalisis genom dari 15 individu sejarah Rapa Nui dan tidak menemukan tanda-tanda penurunan populasi besar-besaran pada tahun 1600-an. Dalam genetika, keruntuhan nyata meninggalkan sidik jari yang jelas yang disebut leher botol, yang berarti populasi menyusut begitu banyak sehingga keragaman genetik turun tajam. Tim tersebut tidak melihat hal itu sama sekali. Sebaliknya, mereka melihat bahwa populasinya tetap relatif kecil dan stabil dan kemungkinan tidak pernah melebihi 3.000 orang. Angka itu jauh lebih sesuai dengan apa yang dicatat oleh pengunjung awal dari Eropa. Dan itu jauh dari perkiraan lama yang mengeklaim 15.000 orang pernah tinggal di sana. Tapi jelas, ada penurunan tajam pada tahun 1860-an setelah kontak dengan Eropa, bukan sebelumnya. Dan inilah kejutan lainnya. DNA juga menunjukkan keturunan penduduk asli Amerika pada individu Rapa Nui di masa lalu dan sekarang. Percampuran itu kemungkinan terjadi berabad-abad sebelum orang Eropa mencapai pulau itu pada tahun 1722. Itu berarti orang Polinesia dan penduduk asli dari Amerika Selatan entah bagaimana bertemu melintasi ribuan mil lautan terbuka. Mungkin pelaut Rapa Nui melakukan perjalanan ke timur atau penduduk asli Amerika berlayar ke barat. Bagaimanapun juga, kontak itu terjadi jauh sebelum kapal-kapal kolonial muncul di Cakrawala. Arkeologi menambahkan lapisan lain pada hal ini. Para peneliti menemukan bilah obsidian di pemukiman paling awal yang diketahui di Rapa Nui. Saat mereka memeriksa alat-alat itu di bawah mikroskop, mereka menemukan butiran pati kecil yang menempel di tepinya. Itu adalah sisa makanan kuno. Dari 46 butir, mereka dapat mengidentifikasi 21 butir dengan jelas, dan butiran itu berasal dari 8 tanaman berbeda. Beberapa di antaranya masuk akal. Talas dan ubi adalah tanaman klasik Polinesia. Sukun dan apel Tahiti juga berasal dari Polinesia, kemungkinan dibawa melintasi lautan dengan kano oleh para pemukim pertama. Jahe juga muncul, mungkin digunakan sebagai obat atau rempah-rempah. Namun bilah-bilah itu juga membawa jejak ubi jalar, singkong, dan acira, tanaman asli Amerika Selatan. Dan mereka menemukannya di tingkat paling awal dari situs tersebut. Itu berarti para pemukim pertama tidak hanya bertahan hidup dari apa yang mereka bawa dari Polinesia. Mereka sudah terhubung dengan Amerika Selatan sekitar 1000 tahun yang lalu. Ubi jalar sangat menonjol karena entah bagaimana ia harus menyeberangi Pasifik jauh sebelum orang Eropa tiba pada tahun 1722. Jadi ketika orang berbicara tentang Rapa Nui sebagai tempat yang terisolasi dan terputus, gambaran itu tidak benar-benar terbukti. Mereka adalah navigator laut yang terampil. Para peneliti sekarang ingin melangkah lebih jauh. Mereka berencana menggunakan analisis isotop untuk mengetahui pola curah hujan kuno. Isotop adalah variasi kecil dalam elemen kimia. Dengan mempelajarinya di tanah dan batuan, para ilmuwan dapat memperkirakan seberapa basah atau kering iklim berabad-abad yang lalu. Mereka juga ingin memetakan akuifer bawah tanah, reservoir alami air tanah yang tersimpan di lapisan batuan. Pemetaan itu dapat mengonfirmasi seberapa dekat penempatan patung dengan sumber air tawar. Dan dengan cara ini, dengan setiap studi baru, kisah dramatis bahwa mereka menghancurkan diri sendiri itu semakin runtuh. Kehidupan di pulau itu tidak mudah dengan kekeringan panjang yang menekan semua orang. Namun bukti-bukti tidak menunjukkan masyarakat yang terjerumus ke dalam kekacauan. Ini menunjukkan orang-orang yang beradaptasi. Mereka fokus pada melindungi sumber daya yang benar-benar penting. Dan entah bagaimana, mereka bertahan turun-temurun di tempat yang tak pernah memberi banyak ruang untuk kesalahan. Dan itu benar-benar mengubah cara kita memandang Rapa Nui. Patung-patung berbentuk kepala raksasa di Pulau Paskah sangat populer, bahkan punya emoji sendiri. Makna sebenarnya telah menjadi misteri selama ratusan tahun.
Tapi sepertinya kita setidaknya tahu bagaimana patung-patung itu dibangun dan diangkut ke lokasi akhirnya. Patung-patung Moai terdiri dari 3 bagian. Tubuh besar berwarna kuning, topi merah atau jambul, dan mata sisipan berwarna putih dengan iris koral. Ada sekitar 1000 patung yang dibuat. Tubuh utama sebagian besar patung dibuat dari batu kapur vulkanik dari tambang lokal di tempat yang dulunya merupakan gunung berapi. Bahannya ini memang mudah diukir, tapi tidak mudah diangkut. Mungkin itulah sebabnya para peneliti menemukan lebih dari 300 moai yang belum selesai ditambang tersebut. Sisanya berdiri di berbagai lokasi yang menghadap ke desa-desa, seolah-olah mengawasi penduduk setempat. Jadi, patung-patung itu terlihat seperti diukir dengan posisi telentang. Kemudian, para pembuatnya melepaskannya dari batu induknya, memindahkannya ke lereng dan mengaturnya dalam posisi vertikal untuk menyelesaikan pekerjaan. Setelah selesai, tibalah waktunya untuk memindahkan patung ke posisinya. Kalau pernah memindahkan rumah, kamu tahu betapa sulitnya hal itu secara fisik. Jadi, bayangkan kalau kamu harus memindahkan patung yang beratnya setengah dari berat rumah tanpa mobil atau peralatan modern sejauh 5 km. Penduduk setempat pasti telah menemukan beberapa cara untuk melakukannya, dan para ilmuwan mencoba menciptakannya kembali untuk menebak bagaimana caranya. Mereka mencoba menarik replika moai dengan kereta luncur kayu. Mereka mengira seseorang mungkin menggunakan pohon palem untuk tujuan itu, tapi teori itu telah dibantah. Eksperimen yang paling sukses sejauh ini adalah menggunakan tali untuk menarik patung tersebut dalam posisi berdiri. Cara ini terdengar nyata karena legenda Rapa Nui setempat menyebutkan bahwa moai berjalan dari tambang. Dan tentu saja mereka membutuhkan jalan yang bagus untuk mencapainya. Pada awal abad ke-20, peneliti Catherine Routledge mengidentifikasi jaringan jalan berusia 800 tahun di pulau itu. Itu adalah sekelompok jalan setapak dengan lebar sekitar 4,5 meter yang berpangkal dari tambang. Dia mengira bahwa jalan-jalan itu adalah jalan seremonial dan tidak dibangun hanya untuk patung-patung. Dia bukanlah seorang ilmuwan terkenal saat itu, jadi orang lain kebanyakan mengabaikan teorinya. Beberapa dekade kemudian, petualang dan arkeolog Norwegia yang terkenal, Thor Heyerdahl, mempublikasikan teorinya. Dia menyebutkan bahwa jalan-jalan itu dibangun secara eksklusif untuk mengangkut moai, dan beberapa patung entah kenapa ditinggalkan di sepanjang jalan. Namun pada tahun 2010, para peneliti menemukan bahwa patung-patung tersebut tidak ditinggalkan secara acak. Patung-patung itu sudah mencapai tujuan akhirnya karena semuanya diletakkan di posisi tersembunyi. Ditambah lagi, lantai jalan berbentuk huruf U, jadi menarik patung-patung besar di sepanjang jalan itu tidak akan mudah. Kamu masih bisa menemukan sekitar 25 km jalan ini di pulau dan melihatnya dari citra satelit. Dan sepertinya Catherine Routledge benar. Jalan-jalan itu mungkin dibangun untuk para peziarah ke gunung berapi suci, dan moai yang berdiri di dekatnya adalah semacam penunjuk jalan. Di belahan dunia lain, di selatan Inggris, terdapat misteri lain yang terbuat dari batu. Sebuah ilusi suara yang sangat besar, simbol persatuan, tempat pemakaman atau semacamnya. Para ilmuwan masih memperdebatkan tujuan dibangunnya Stonehenge. Dibutuhkan waktu sekitar 1.500 tahun bagi para pembangun Neolitikum untuk membangun keindahan ini yang terbuat dari sekitar 100 batu yang berdiri tegak membentuk lingkaran. Jutaan turis datang untuk melihatnya setiap tahun, dan para pelindung warisan budaya khawatir dengan jalan modern yang mengular di dekat landmark ini. Jalan modern itu sekarang melesak ke dalam tanah di bawah permukaan rumput. Dan meskipun para arkeolog berasumsi bahwa mereka dapat menemukan jalan yang lebih tua di bawahnya, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi. Namun, ketika melepaskan lapisan aspal, mereka melihat dua parit paralel yang hampir tegak lurus dengan jalan. Parit-parit tersebut menghubungkan bagian-bagian jalan yang lebih pendek. Itulah yang disebut oleh para arkeolog sebagai jalur kuno menuju Stonehenge. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang kuno biasa mengunjungi monumen ini untuk apapun tujuan mereka dan mungkin juga untuk beberapa upacara. Temuan menarik lainnya selama musim panas yang kering adalah 3 tanda kering di dalam lingkaran batu itu. Sepertinya itu bekas jejak 3 batu besar. Jadi, Stonehenge mungkin pernah berupa lingkaran penuh.
Pada tahun 2021, para arkeolog menemukan jalan Romawi yang terendam di Laguna Venesia. Fakta bahwa jalan tersebut membentang di dasar sana sepanjang hampir 1.200 meter merupakan bukti bahwa bangsa Romawi telah ada di sini sebelum permukaan air laut naik dan membanjiri daerah tersebut. Hal ini mendukung teori bahwa ada pemukiman penting di sini berabad-abad sebelum Venesia didirikan di tempat itu pada abad ke-5 Masehi. Bangsa Romawi kuno sangat ahli dalam banyak hal, dan salah satunya adalah membangun jalan. Dan sepertinya mereka tidak takut untuk bekerja di medan yang paling sulit. Pemindaian telah menunjukkan bahwa jalan kuno itu dibangun tepat di pantai, dan itu membutuhkan keterampilan yang serius. Bayangkan sebuah desa berumur lebih dari 1.000 tahun yang lalu yang membeku dalam waktu. Masih ada makanan yang belum habis dimakan di atas meja, juga barang-barang pribadi yang ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Semuanya terawetkan dengan sangat baik karena tertutup abu vulkanik. Para peneliti menemukan desa ini pada tahun 2011 di El Salvador. Mereka percaya bahwa ada perayaan besar-besaran di sebuah desa Maya bernama Seren lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Seluruh penduduk desa ada di sana, sedang mempersiapkan kuil utama untuk ritual ketika gunung berapi di dekatnya meletus. Lebih dari 200 penduduk tidak sempat untuk kembali ke rumah mereka. Untuk menyelamatkan diri, mereka harus meninggalkan alun-alun dan berlari ke selatan melalui jalan yang ditinggikan yang disebut Sakbe. Mereka berhasil melarikan diri dari gumpalan abu vulkanik. Selain menjadi pahlawan super dan menyelamatkan semua orang, jalan tersebut memiliki fitur keren lainnya. Semua jalan Sakbe memiliki lapisan luar dari batu, tapi jalan ini terbuat dari abu. Ironis bukan? Hal ini membuktikan bahwa suku Maya tidak hanya menggunakan batu untuk membangun jalan. Para arkeolog menemukan beberapa koin di Yerusalem ketika mereka menggali sebuah jalan tua. Ketika melihat tanggal pembuatannya, mereka menyadari bahwa jalan tersebut dibangun ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Romawi di Yudea. Karena dia adalah penguasa setempat, hampir jelas bahwa dia yang memberi perintah untuk membangun jalan tersebut. Para peziarah kemungkinan besar menggunakan jalan ini menuju Bukit Bait Suci untuk beribadah. Jalan yang dibangun dengan lebih dari 10.000 ton batu kapur ini memiliki lebar hampir sepanjang bus London, sekitar 8 meter. Jalan ini telah ada di sana selama 2000 tahun. Jalan semewah ini bukan hal yang biasa, dan tidak jelas kenapa seorang gubernur Romawi menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun jalan tersebut. Mungkin itu adalah upayanya untuk membuat penduduk kota menyukainya. Ditambah lagi, ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa dia memiliki uang dan pengaruh. Old North Trail adalah jalan raya kuno yang digunakan penduduk Amerika Utara selama 10.000 tahun. Pertama-tama dengan berjalan kaki, kemudian dengan anjing, dan akhirnya dengan kuda. Para pelancong pertama menelusuri benua ini melalui jalur ini sejauh ribuan kilometer, jauh sebelum orang Eropa pertama tiba, dan bahkan selama zaman es terakhir. Mereka menggunakannya untuk membawa barang dagangan, mengunjungi kerabat, mencari jodoh, atau sekadar menjelajah. Para peneliti terus menemukan bukti bahwa cerita dan legenda suku Indian Blackfoot tentang jalur ini adalah nyata. Dan bahkan bisa jadi jalan ini merupakan jalan yang melayani salah satu migrasi manusia yang paling besar. Orang-orang yang menyeberang dari Asia melalui jembatan Bering Land sekitar 15.000 tahun lalu dan menetap di Amerika Utara mungkin menggunakan koridor bebas es di sepanjang pegunungan Rocky yang kemudian menjadi bagian dari jalan Old North Trail. Jalan Raya Nakasendo dibangun pada abad ke-17 selama periode Edo dalam sejarah Jepang untuk menghubungkan Kyoto dan Tokyo. Jalan sepanjang 500 km ini membentang melintasi pegunungan dan menuruni dataran. Jalan ini merupakan salah satu dari 5 jalan utama yang digunakan oleh para bangsawan feodal dan keluarganya untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Terdapat 69 pos di sepanjang rute di mana para pelancong dapat menginap. Jalan ini dibangun untuk kuda dan pejalan kaki karena orang Jepang tidak menggunakan gerobak. Kamu masih bisa berjalan kaki di beberapa bagian rute tersebut.